Lihat kamera, Pak. Ya, sampai salaman lihat kamera. Atas perkenannya pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang digagas oleh Karang Taruna di lingkungan RT 13 RW 08 ini, yaitu dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tahun ini. Tentunya kami atas nama pemerintah daerah, dalam hal ini kami mendapatkan penugasan dari Pak Gubernur untuk dapat hadir di tempat ini mewakili beliau yang tidak dapat hadir dan menyampaikan salam hangat dari Pak Jokowi kepada warga di lingkungan RT 13 RW 08 ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya dengan kegiatan yang dilakukan semacam ini, apalagi hal ini juga digagas dan diprakarsai oleh para pemuda, para remaja kita di lingkungan RT 13 RW 08 ini, kami dari pemerintah daerah tentu memberikan satu apresiasi kepada remaja di lingkungan RT 13 RW 08 ini. Tentunya kita harapkan dengan adanya kreativitas, dengan adanya dedikasi maupun upaya-upaya yang dilakukan oleh para remaja kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak manfaatnya untuk lingkungan dan bergiat di dalam organisasi Karang Taruna sekira satu hal yang positif. Ini adalah yang memang kita pemerintah daerah memberikan peluang, memberikan memfasilitasi kepada remaja-remaja kita untuk bisa aktif dalam berbagai kegiatan yang ada. Apalagi apakah itu kegiatan pramuka, apakah itu kegiatan Karang Taruna, ataupun masuk dalam berbagai organisasi massa yang ada di lingkungan kita. Jadi sekali lagi kami ucapkan memberikan apresiasi kepada pengurus Karang Taruna yang baru saja dilantik untuk masa bakti 2013-2016. Mudah-mudahan tidak hanya pada saat seremonial seperti ini, selanjutnya bisa diisi dengan berbagai program yang dapat mendukung khususnya yang menyangkut masalah lingkungan di tempat ini. Tadi Pak RT juga sudah menyampaikan bahwa warga RT 13 RW 08 ini mempunyai satu misi, yaitu yang mengharapkan, yang berniat untuk menjadikan lingkungan RT ini menjadi lingkungan yang asri, lingkungan yang aman, lingkungan yang sehat, lingkungan yang ramah, dan juga lingkungan yang indah. Ini ada satu program niat yang patut kita dukung bersama, Bapak Ibu sekalian. Karena walaupun ada keterbatasan, walaupun lingkungan ini merupakan daerah padat hunian, tapi warganya punya inisiatif, punya kemauan untuk bisa wilayahnya ini menjadi wilayah yang aman. Tentu tidak ujuk-ujuk wilayah ini menjadi aman, tapi perlu kerjasama, perlu upaya kita secara bersama-sama untuk mewujudkan wilayah RT 13 ini menjadi wilayah aman. Begitu pula menjadi wilayah yang sehat ini pun tidak hanya berpangku tangan wilayah ini menjadi sehat, tapi perlu kerja keras, perlu kebersamaan, perlu keterpaduan dari semua unsur yang ada, baik remajanya, pemudanya, ibu-ibunya, maupun bapak-bapaknya, dan juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk juga pengurus RT, RW, LMK, dan sebagainya. Kita harapannya menjadi satu keterpaduan untuk membina lingkungan yang ada keterbatasan, tapi tidak menyerah. Dengan ini kita harapkan bisa menjadi wilayah yang diharapkan menjadi wilayah yang asri. Hadirin seluruhnya yang berbahagia, kita juga melihat di tempat-tempat lain banyak lingkungan-lingkungan RT yang
ada keterbatasan, ada yang memang kondisinya merupakan daerah padat hunian. Namun dengan kekompakan yang ada para warganya, dengan kerjasama yang solid di antara masyarakatnya, alhamdulillah ini juga bisa berhasil muncul sebagai pemenang-pemenang dalam berbagai lomba. Besok insya Allah kami akan mengikuti satu kegiatan di RT 06 RW 05 Kelurahan Kuningan Barat yang akan menerima penghargaan sebagai kampung bersih di wilayah DKI Jakarta. Kondisinya hampir sama dengan RT 13 RW 08 ini. Daerah padat hunian, dekat tepian kali, tapi warganya juga kompak sekali. Jadi besok insya Allah kalau Pak Gubernur ada kesempatan juga beliau akan hadir bersama-sama di lingkungan RT 6 RW 05 Kelurahan Kuningan Barat. Merupakan daerah yang baru-baru ini sudah berhasil sebagai RT ataupun kampung terbersih di DKI Jakarta. Kita harapkan juga RT 13 jangan kalah dengan tempat-tempat lain, terus dimotivasi Pak RT warganya untuk terus bergiat supaya wilayah ini menjadi wilayah yang bersih, aman, dan sehat. Apalagi kita lihat banyak sekali anak-anak kita ini, sekira sekarang ini sudah ada program kegiatan yaitu kegiatan kota layak anak, Bapak Ibu sekalian. Salah satu bentuk kegiatan adanya kota layak ini adalah memberikan kesempatan kepada anak didik kita, kepada para pelajar kita, khususnya dari tingkat SD, SMP maupun SMA, untuk bisa belajar bersama ataupun belajar pada saat malam hari, mulai jam 19 itu sampai jam 21. Kita harapkan seluruh para pelajar kita tidak ada yang keluar rumah untuk bermain, tapi memanfaatkan waktu itu untuk belajar. Ini memang sudah satu ketentuan yang ada di dalam Perda tentang pendidikan, yaitu memberikan peluang kesempatan untuk para pelajar kita belajar baik mandiri maupun belajar bersama-sama dalam satu kelompok dari jam 19 sampai jam 21. Sudah banyak RT di lingkungan maupun RW di Jakarta Selatan ini yang menerapkan jam belajar malam hari kepada para pelajar kita. Seperti untuk Kecamatan Pasar Minggu yang sudah berjalan adalah di RW 05 Kelurahan Ragunan. Begitu pula di tempat-tempat lain kami sudah berkunjung, sudah melihat secara langsung bahwa para pelajar kita mulai jam 19 tank sudah mulai belajar. Konsekuensinya adalah pada jam-jam tersebut TV semua off, mati, semua fokus belajar. Sekarang ini pun saya himbau, saya sampaikan kepada Pak RT, Pak RW, tolong ini pun bisa diterapkan di lingkungan RT 13 RW 08 ini. Mudah-mudahan dengan demikian akan memberikan satu kesempatan, memberikan motivasi yang lebih kuat pada para pelajar kita, khususnya anak didik kita ini, supaya bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya sehingga bisa belajar dengan baik dan akhirnya insya Allah akan mempunyai prestasi yang bagus untuk masa depannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah segera harapan kami dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang bagus ini, wilayah RT 13 RW 08 ini bisa jadi wilayah yang menjadi percontohan untuk RT-RT lain di wilayah Jakarta Selatan. Hadirin sekalian yang berbahagia, perlu juga kami sampaikan bahwa kita insya Allah pada hari Senin besok akan datang tim penilai untuk melakukan penilaian terhadap wilayah Jakarta Selatan, yaitu yang menyebut masalah kebersihan lingkungan, yaitu tim pantau pertama Adipura. Mulai hari Senin akan ada tim dari Kementerian Lingkungan Hidup beserta unit yang terkait akan melakukan penilaian. Ini merupakan hari pertama pada hari Senin tersebut yang akan dipantau adalah 3 kecamatan,
Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Cilandak. Jadi wilayah Pasar Minggu pun mendapatkan kesempatan yang pertama untuk dinilai. Dan dalam kesempatan ini kami mengajak, mari Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dicontohkan ada tempat-tempat sampah yang disiapkan untuk lingkungan ini. Kita harapkan juga di tempat lain kita tidak seenaknya membuang sampah sembarangan. Apalagi kita buang sampah ke kali, ini pun satu hal yang memang kita harapkan, kita himbau, kita sampaikan untuk tidak membuang sampah ke kali. Sampai saat ini kondisinya sampah-sampah di kali ini masih cukup banyak. Paling tidak dalam satu hari ada sekitar 40 sampai 50 ton sampah yang harus diangkut oleh pemerintah daerah dari kali. Ini satu kondisi yang memang masih memprihatinkan. Tentu kita harapkan dengan sosialisasi yang terus kita sampaikan, dengan kesadaran, pemahaman yang lebih luas tentang hal ini, kita harapkan ke depan titik-titik pembuangan sampah di kali ini akan semakin berkurang. Karena kalau ini tidak dapat kita kendalikan, akan berpengaruh terhadap kualitas air sebagai bahan baku untuk keperluan kita bersama. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada titik yang bisa dilakukan sebagai titik pembuangan sampah, perlu dilakukan mekanisme lain dalam penanganan sampah ini dilakukan supaya tidak masyarakat kita membuang sampah sekali. Bagaimana diatur oleh pengurus RT, RW, dan LMK, dikoordinasikan lebih lanjut. Dibicarakan dengan lurah, dibicarakan dengan kasih kebersihan kecamatan untuk mekanisme pembuangan sampah di tempat ini. Sehingga insya Allah wilayah kita jadi wilayah yang bersih, wilayah yang aman, dan dihuni oleh masyarakat yang sehat dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, sekali inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan kondisi yang sudah baik ini di lingkungan ke-13 ini terus akan meningkat dengan dukungan bantuan berbagai pihak yang ada di lingkungan tempat ini. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Adalah untuk bisa mengantisipasi, terutama adalah seluruh warga khususnya di lingkungan kita bisa menciptakan sadar diri, sadar terhadap keluarga, masyarakat, sehingga bahwa suatu kesehatan itu penting. Dengan kesehatan penting, maka kami sebagai pelopor untuk bisa mengajak seluruh komponen membuang sampah pada tempatnya, tidak di kali, tidak di got, dan tidak di tempat-tempat yang mungkin mengganggu fasilitas kebersihan dan keindahan. Terutama kita memberikan motivasi anak muda agar dia bisa berkreatif, sehingga anak-anak ini mampu mengolah dirinya bebas dari hal-hal yang negatif, terutama adalah narkoba. Ya, kita ciptakan kondisi ini bisa sama-sama bisa menciptakan lingkungan yang bisa membiarkan yang ada di rumahnya. Ya, di RT 13 dan di Kelurahan Pejaten Timur pada umumnya, dan Jakarta Selatan bisa menjadikan kita RT percontohan ke depan. Kawal program DKI Pak Gubernur, karena waktu bagaimana apapun yang ada di lingkup Jakarta adalah yang mengisi kita. Bagaimana artinya kita bekali anak muda ini untuk bisa bersama-sama mengawal Jakarta baru. Kualitas ke depan, ya intinya dia adalah sebagai tonggak ya Pak, tonggak administrasi kita ini, bahwa sebenarnya semua bisa, tidak hanya terkait dalam sampah saja, karena anak-anak ini adalah anak-anak pelajar, anak pendidikan yang tentunya ya mungkin untuk bisa mempersiapkan masa depan dengan kreativitasnya. Banyak sekali anak-anak kita yang mempunyai jalur bisnis wirausaha, yang sementara ini sudah ada kelompok wirausaha kaitan dengan kreativitas anak-anak. Biasanya membuat konten, kemudian ada
kaligrafi, kemudian tulisan-tulisan dan sebagainya yang perlu kita tingkatkan ke depan. Ya, dengan kehadiran Bapak Wali Kota memang kita memberikan suatu apresiasi yang sangat dalam karena ikut bahu-membahu seperti yang sudah ditunjukkan oleh Bapak Gubernur kita. Ini merupakan rujukan juga oleh Wali Kota kita, sehingga menyadari bahwa pelayanan ini yang menjadikan motivasi, sehingga generasi muda ini juga akan terdidik dengan adanya pemimpin-pemimpin yang bisa mengayomi warga masyarakat. Kalau seluruhnya kurang lebih sekitar 50 anak muda yang aktif dan yang non aktif, yang saya katakan aktif ini adalah mereka berprestasi di pendidikan, yang non aktifnya adalah yang mempunyai suatu pekerjaan, ya, pekerjaan memang harus aktif, tapi tetap kalau dalam suatu kebersamaan akan tetap menyatu. Setiap hari anak-anak itu ada suatu mayoritas ya, karena ini adalah lingkungan PKL ya, dari orang-orang yang bekerja di pasar ya, tentunya anak muda ini ada harapan, harapannya selain dia bisa memainkan alat musik, karena ini banyak tentang bestari yang dimotori anak-anak muda yang itu memang saya ciptakan paguyuban ini adalah karena kurang punya semangat pada saat itu, sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Ini yang sudah berjalan. Yang lainnya terkait dalam lingkungan, ada discounting, ada pembelajaran yang lainnya, itu sebenarnya ada peran serta remaja bersatu dengan warga Suryanto, Tri 013, kemudian aktivitas saya sebagai tenaga pendidik, kepala sekolah dia